semuanya ditulis. Jangan ada mulai hari ini dan seterusnya sengaja melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar ini yang direncanakan dengan detail. Saya pengen ke tempat ini, tujuannya untuk berbisa. Saya pengen ke tempat ini, ke kota itu, tujuannya untuk berbisa. Sudah dialokasikan dananya, ini dosa besar. Kenapa? Semua ada catatannya. Ada nggak malaikat yang lupa mencatat? Ada, semua dicatat. Bahkan dalam Quran surat Qaf ayat 26 ayat 18, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apa yang dicatat? Hatta kami al-qalbi, sampai orang sakit yang mengeluh keluhannya dicatat. Pusing, mulus, sakit gigi, itu aja dicatat. Karena nanti begininya catatan masing-masing. Banyak pusingnya, banyak kulitnya, banyak adunya, ada syukurnya. Semua keluhan kita dicatat, apalagi perbuatan kita. Ngeluhnya ada dicatat, apalagi yang kita sembunyikan. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat diinti dari surat Al-Buruj. Ukila ashabul ukhdud, binasalah, dan terlaknatlah orang yang membuat paling. Siapa yang membuat paling ini? Ini kisah di zaman Bani Israel. Bani Israel ini antara zamannya Nabi Isa dan zamannya Rasulullah SAW. Jadi 3 nabi yang berdekatan. Nabi Musa diutus 1000 tahun sebelum Rasulullah. Setelah itu Nabi Isa diutus 600 tahun sebelum Rasulullah. Nabi yang terakhir baru Rasulullah SAW. Musa, Isa, Muhammad. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah ini namanya Bani Israel, masih dari kaumnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan kisah ini ada di Yaman, ada yang mengatakan di Konstantinopel, ada yang mengatakan di Habasyah. Yang jelas kisah ini terjadi kurang lebih 70 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini. Ada seorang raja yang bernama Zulmas. Raja ini sudah sangat tua, memiliki tukang sihir juga sudah sangat tua. Tukang sihir ini memiliki kemampuan di luar orangnya, sakti. Tapi karena tukang sihir sudah tua, maka bilang ke raja, wahai raja, kayaknya saya sudah tua, ini butuh revitalisasi. Maka dicari seorang pemuda yang terkenal dengan kecerdasannya. Tujuannya apa? Cerdas, bisa mewarisi semua ilmu tukang sihir. Ada juga seorang raja patuh kepada tukang sihir, karena tukang sihir ini aman tidak cerita. Zulmas memerintahkan tukang sihirnya mencari generasi. Diajarilah seorang pemuda ini, karena terkenal dengan cerdasnya, semua yang diajarkan langsung dia bisa dapatkan. Sihir ini sihir itu luar biasa. Tapi tukang sihir ini tahu bahwa pemuda ini bukan pemuda yang biasa. Tukang sihir dia orang-orang yang beriman. Nah, di tengah jalan pemuda ini bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah. Agamanya apa? Ya sebelum agama Islam, agamanya Nabi Isa. Mereka menyembah Allah. Sebenarnya adalah rahib, bukan pendeta ya, rahib. Pokoknya mereka menyembah Allah, mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ini yang beriman kepada Allah. Karena Rasulullah belum diutus, maka berimannya kepada Allah sesuai dengan syariatnya Nabi Isa. Apa yang terjadi? Pemuda ini berburu kepada 2 orang. Yang pertama tukang sihir dari kerajaan, yang kedua rahib. Rahib ini mengajarkan tentang tauhid, sementara tukang sihir mengajarkan tentang kesyirikan. Pemuda ini mulai bingung, mana yang benar? Apakah guru saya sebagai tukang sihir atau rahib yang mengajarkan tauhid? Ketika seorang pemuda ini dalam perjalanan, ada binatang buas yang menghalangi perkampungan. Jadi perkampungan itu sepi karena ada hewan buas, katakan singa. Singa ini menghalangi jalanan, gak ada orang yang berani lewat. Apa yang terjadi?
pemuda mengambil sebuah batu kemudian berdoa, ya Allah, jika ajaran Tuhan sini benar, maka singa ini jangan sampai kena leparmu. Tapi jika ajaran Wahid yang benar, artinya Wahid yang mengajarkan Wahid, tolong dengan satu batu ini wafatkan singa yang ada di rumah. Apa yang terjadi? Dilempar dengan satu batu, singanya langsung meninggal dunia. Orang-orang kaget, ini masih anak muda, anak muda di usia 10 sampai 20 tahun. Sampailah berita tentang pemuda ini ke kerajaan. Akhirnya dipanggil oleh raja. Sampailah kepada seorang pejabat dari kerajaan yang buta, karena terkenal hanya dengan satu lemparan bisa membunuh seekor singa. Ada satu keluarga kerajaan dari Sulaiman buta tahu datang ke pemuda ini, mengatakan, wahai pemuda, jika kamu bisa menyembuhkan buta, maka akan aku berikan kamu banyak perhiasan. Pemuda itu tidak mengatakan aku bisa, hanya saja mengatakan sesungguhnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan dan Tuhan. Maka keluarga kerajaan ini kaget, apakah ada Tuhan selain raja kita? Oh ada Tuhan, bukan Tuhan gimana Allah? Kalau kamu mau sembuh, kamu harus beriman kepada Allah. Maka kata keluarga kerajaan, oke, aku mau beriman. Bersyahadat dan beriman itu akan sembuh dari buta. Karena sudah sembuh, kembali lagi ke kerajaan dalam kondisi bisa melihat. Rajanya kaget. Sudah bertahun-tahun buta, sekarang bisa melihat. Ada yang ditanya, siapa yang telah menyembuhkan butamu? Kata keluarga kerajaan, ada seorang pemuda. Siapa dia? Dia yang menyembuhkanku. Apakah dia menyembuhkanku karena Tuhan? Iya. Dia mengatakan yang menyembuhkan bukan pemuda itu, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu dan Tuhan. Raja ini kaget. Alakah Rabbul Qayyim, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Jadi dari dulu raja yang berkuasa itu sebagai Tuhan. Maka keluarga kerajaan mengatakan, iya, ada Tuhan selain kamu. Tuhanmu dan Tuhanmu adalah Allah. Maka ditangkaplah keluarga kerajaan ini untuk diadili. Siapa yang mengatakan Tuhan selain aku, kata raja. Ditangkap oleh pemuda ini. Dipaksa oleh pemuda itu, bukan siapa guru. Karena keluarga kerajaan cuma tahu anak muda ini belajar kepada seorang rahib. Bukan sihir. Rahib ini tidak tahu lama. Belajarnya ketika tukang sihir tidak mungkin ngajarin tauhid. Apa yang terjadi? Diangkatlah 3 orang keluarga kerajaan yang buta dan sembuh. Seorang rahib yang mengajarkan kepada anak muda dan anak muda. Sahabat sekalian, 3 orang ini akan mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipasang. Yang pertama, keluarga kerajaan yang buta kemudian sembuh, disuruh murtad, tinggalkan agama yang kamu anut, sembah aku, kata Allah. Gak mau murtad. Fa'afadha bin Syarif, kemudian dihadirkan gergaji besar. Kami tidak muslim. Artinya apa? Ya Allah, cukupkanlah mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Kalau bahasa terjemahannya, ya Allah, beresin, terserah mereka. Ini kalau bahasa kita. Doa diucapkan dalam kondisi tertekan.